Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 9, siswa-siswi At-Thohir serta Al-Burhan yang saya banggakan, yang saya cintai. Semoga kalian semua selalu sehat, diberikan murah rezeki, dan juga tetap semangat ya. Meskipun kita sampai saat ini masih daring, walaupun nanti tanggal 1 Februari kita sudah mulai mencoba untuk tatap muka hanya 1 kali dalam seminggu, yaitu kelas 9 harinya hari Rabu ya. Setiap hari Rabu nanti kalian bisa ikut tatap muka bagi yang diizinkan tatap muka. Bagi yang tidak diizinkan tatap muka ya tentunya masih lewat daring lagi ya. Oleh sebab itu bagaimanapun kondisinya kalian harus semangat ya. Kalau nggak semangat ya nanti pelajarannya banyak yang tertinggal, kemudian kalian lulus dari SMP As-Salamah pun istilahnya hampa ya, tidak ada apa-apa yang didapatkan. Sekarang apa yang didapatkan? Ujian nasional tidak ada, tatap muka ya jarang, tugas nggak pernah garap. Nah, terus nilainya bagaimana, kemampuannya seperti apa? Oleh sebab itu saya minta pada kalian dengan kesadaran diri dari otaknya ya, dari hatinya, ayolah kita bergerak, ayolah kita berubah. Jangan males-malesan terus, jangan rebahan terus, jangan cuma main game terus ya. Kalian harus juga membantu orang tua. Orang tua sudah membelikan kalian kuota, pulsa, ya biaya ya, tapi kalau kalian tidak melakukan apapun maka kasihan orang tuanya ya. Oleh sebab itu tugas-tugas dari sekolahan apapun itu materinya, baik yang kamu suka ataupun yang tidak begitu kamu suka ya tetap harus dikerjakan. Oke, gitu saja dari Pak Rizky mengasih nasihat. Mohon maaf ya di awal-awal sudah saya ceramai. Melanjutkan lagi materi pengumpulan dan pengolahan data dari bukunya ini ya. Bukunya ini halaman 65, tolong dibuka dari buku ya, sudah saya olah sedemikian rupa. Tentunya juga saya ngambil dari internet juga yang saya sempurnakan ya. Tidak banyak, hanya 15 atau 14 slide saja. Teknik dan metode pengumpulan data dalam penelitian ya. Jadi kalau kalian itu nanti kuliah ya, mau mengerjakan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi untuk S3, itu kalian harus atau wajib ya membuat penelitian. Nah, penelitian itu ya dari mana dapatnya? Ya dari data yang kamu kumpulkan. Ya. Nah, di sini ada metodenya. Metodenya adalah pengertiannya dulu ya. Sebuah penelitian ilmiah, data merupakan suatu hal yang sangat penting di mana data tersebut nanti diolah untuk ditarik sebuah kesimpulan dan menghasilkan sebuah informasi baru. Pada kesempatan kali ini akan dibahas metode dalam mengumpulkan data dalam penelitian. Perlu sobat ketahui ya, perlu kalian ketahui bahwa data dalam sebuah penelitian sangatlah penting karena data berhubungan dengan hasil apa yang kita teliti nantinya. Jadi data itu harus real, tidak boleh data itu fiktif. Ya, kalau datanya fiktif berarti penelitiannya tidak valid, maka tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi kamu akan gagal. Ya, karena datanya tidak ada atau buatan fiktif tadi. Tujuan dari pengumpulan data adalah untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus sudah memiliki dugaan analisa berdasarkan hipotesis. Ya, dari hipotesis tersebut dibuktikan melalui data yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini data yang digunakan dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, data menurut cara memperolehnya. Ya, jadi cara mendapatkannya itu bagaimana? Nah, ada data primer, data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada sumbernya atau objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan secara langsung data yang diambil dari objek penelitian yang dilakukan. Jadi kamu harus datang ke lokasi penelitianmu, langsung terjun ke situ langsung. Tidak boleh data itu katanya, jarine, menurut info yang saya dengar, gitu tidak boleh ya. Data primer itu kamu harus melihat langsung kejadian atau data yang kamu kumpulkan dari tempatnya langsung, asli ya. Kalau kamu penelitiannya di perusahaan atau kantor ya, kamu harus datang ke kantor atau perusahaannya itu untuk melihat bagaimana kondisi real yang ada di sana. Data sekunder, data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya atau objek penelitian. Dengan kata lain, peneliti bisa mendapatkan lewat buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau yang data sekunder itu datanya kita dapatkan tidak langsung. Ya, bisa dari buku yang kita baca, dari jurnal, ya, dari koran misalkan.
tidak boleh, tetap tidak boleh jarine katanya. Menurut informasi yang saya dengar nggak boleh. Ya, jadi kalau tidak langsung itu maksudnya harus ada bukti kuatnya, yaitu lewat buku. Ya, bukunya itu sudah diakui, sudah resmi, atau jurnal. Ya, jurnal itu apa ya, penelitian oleh seseorang gitu, boleh sendiri atau tim, yang diunggah atau diakui oleh institusi atau kampus atau universitas yang istilahnya menguji atau mengesahkannya gitu ya, itu namanya jurnal begitu. Jadi baik primer atau sekunder itu datanya harus valid ya, tidak boleh katanya, menurut konon beritanya, jarine, menurut informasi yang saya dengar, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi datanya harus valid gitu. Data menurut sifatnya, data kualitatif, yaitu data yang bukan berbentuk angka. Contoh dasarnya adalah pengumpulan data dengan cara observasi. Observasi itu meneliti ya, wawancara. Ya, diwawancarai narasumbernya atau orang yang kita mintai informasi gitu ya. Dokumentasi di foto. Ya, triangulasi atau gabungan. Jadi gabungan dari ketiga tadi, observasi, wawancara atau dokumentasi. Itu ya, itu triangulasi maksudnya. Data kuantitatif yaitu data yang berbentuk secara angka ya, secara pasti. Ya, secara pasti. Nah, jadi ada kayak tabel Excel-nya misalkan gitu ya. Nah, itu ada angka-angkanya. Kita tahu nilai, misalkan ada nilai-nilainya gitu. Nah, data menurut sumbernya internal, yaitu data yang menggambarkan atau keadaan dalam sebuah organisasi ya. Jadi datanya itu kita dapatkan dari dalam perusahaan itu. Ya, eksternal yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi seperti di lingkungan masyarakat. Misalkan Asalama ini, kamu mengetahui informasi Asalama dari lingkungan sekitar, ya, dari samping itu kampung-kampung yang ada di sebelah-sebelahnya Asalama itu. Ya, kalau internal berarti kamu datang langsung ke Asalama untuk mendaftar atau untuk meneliti misalnya kayak gitu. Ya, metode dalam mengumpulkan data. Wawancara tadi sudah saya sebutkan ya, wawancara berarti kita mewawancarai narasumbernya secara langsung ya dengan sumber data. Kalaupun sekarang pandemi ya boleh secara live streaming atau secara Zoom, Google Meet ya. Ataupun pakai masker kalau mau mewawancarai gitu ya. Dalam teknik wawancara terdapat dua jenis dalam pengumpulannya. Wawancara terstruktur, di mana dalam pengambilan wawancara dilakukan dengan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sudah kita siapkan ya. Misalkan kamu diberi tugas bahasa Indonesia itu untuk mewawancarai Bapak Ibu guru SD Asalama. Nah, pertanyaannya sudah kamu susun, sudah kamu tulis di kertas. Ya, itu terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, di mana dalam teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan dilakukan bebas. Jadi apa yang ada di otak kita langsung kita tanyakan langsung ya, tanpa ada kertas yang kita tuliskan atau pertanyaan yang kita tuliskan sebelumnya. Itu tidak terstruktur. Cuma hati-hati kalau tidak terstruktur, barangkali pertanyaan kita di luar tema atau mungkin salah ucapan dan lain sebagainya ya, gitu. Observasi ya, metode pengumpulan data observasi adalah metode yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian, yaitu meneliti langsung, datang langsung ke tempatnya. Dalam metode observasi juga terbagi menjadi dua jenis, partisipan observation dan non-partisipan observation. Partisipan observation yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan apa itu ya sehari-hari ya, atau situasi yang diamati sebagai sumber data ya. Jadi langsung ya. Jadi apa kegiatan atau aktivitas yang kita teliti itu kita tutki, terus kita ikuti terus gitu ya. Nah, itu berarti partisipan observation. Nah, satunya tadi non partisipan ya, berarti tidak kita ikuti setiap hari, mungkin kayak gitu. Ini kepotong mungkin ya untuk PowerPoint-nya, mohon maaf, tapi kurang lebih seperti itu. Kuesioner atau angket. Nah, ini kita modelnya adalah memberikan pertanyaan ya berupa kuesioner seperti yang sering saya berikan itu di Google Form itu ya. Berarti pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab ya. Gunanya apa? Untuk mengumpulkan data dari narasumber atau dari orang tua misalkan kayak gitu. Dalam jenisnya pengumpulan data kuesioner dapat dikategorikan dalam dua jenis, yakni kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kuesioner terbuka adalah kuesioner yang memberikan kebebasan kepada objek penelitian untuk menjawab. Jadi jawabannya itu misalkan isi gitu ya. Kita akan menjawabnya kan seenak hati kita yang ditanyai gitu. Tapi kalau sudah ditentukan berarti berupa pilihan ganda misalkan gitu ya. Dengan kuesioner tertutup adalah kuesioner yang telah menyediakan pilihan jawaban untuk dipilih oleh objek
penelitian. Studi dokumen. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna yang berhubungan dengan penelitian. Studi dokumen dibagi menjadi dua, yaitu studi dokumen primer dan sekunder. Studi dokumen primer yang bersumber dari objek secara langsung dan mengalami peristiwa tersebut seperti autobiografi. Dan studi dokumen sekunder adalah dokumen yang ditulis berdasarkan oleh laporan cerita orang lain seperti biografi ya. Jadi dokumen primer itu kita tanya langsung ya kepada orangnya, gitu. Jadi misalkan saya mau menstudi dokumen Pak Wahid Gufron, ya berarti saya harus tanya langsung kepada beliau, datang ke sekolah, ya. Kita tanyai sumbernya langsung. Tapi kalau sekunder ya, dokumen berdasarkan laporan atau cerita lain dari biografi. Nah, kalau biografi itu bisa dari buku ya, biografi Raden Ajeng Kartini misalkan. Nah, berarti kita baca buku biografi R.A. Kartini tersebut dari buku ya, bukan dari wawancara langsung kepada R.A. Kartini karena beliau sudah lama meninggal ya, begitu contohnya. Ya, itu studi dokumen. Lalu pengertian pengolahan data, definisi, tahapan dan aplikasi ya. Apa itu pengolahan data? Pengolahan data adalah konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Konversi atau pengolahan ini dilakukan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan, baik secara manual ataupun otomatis. Sebagian besar proses dilakukan menggunakan komputer dan yang dilakukan dengan otomatis. Sekarang itu sudah praktis ya, pakai komputer saja, nggak perlu kalian ngitung pakai kalkulator. Data output dapat diperoleh dalam berbagai bentuk seperti gambar, grafik, tabel, file, vektor, audio, grafik atau format lain yang diinginkan, tergantung pada software atau metode pemrosesan data yang digunakan. Misalkan pakai Excel ya, itu bisa. Di Excel itu bisa kita inputkan datanya, ditampilkan lewat grafik ya, misalkan kayak gitu. Ketika data diproses dengan sendirinya, maka pengolahan data tersebut disebut sebagai pengolahan data otomatis. Pengolahan data masuk ke dalam kategori data science. Pengolahan data pada dasarnya menyingkronkan semua data yang dimasukkan ke dalam perangkat lunak untuk menyaring informasi yang paling berguna darinya ya. Fokus pengolahan data untuk apa pengolahan data itu ya, untuk mendapatkan hasil yang terbaik yang kita harus miliki wawasan tentang data yang dikumpulkan dan bagaimana cara mengaplikasikannya adalah aspek yang sangat penting dalam pengolahan data. Misalnya data yang berkaitan dengan teknologi keuangan, di mana data transaksi dan rincian pembayaran harus disimpan dengan baik agar mudah diakses oleh pelanggan serta pejabat perusahaan sesuai kebutuhan. Dan data tersebut juga bisa digunakan untuk memprediksi berbagai macam hal yang diperlukan oleh perusahaan. Data yang terkumpul lebih sering digunakan untuk pengolahan data otomatis menggunakan komputer dengan bantuan data science. Akurasi yang didapat juga akan lebih tinggi dengan pemrosesan menggunakan komputer dibandingkan manual ya. Jadi kalau kita ngolahnya pakai komputer itu lebih pas, lebih presisi, lebih tepat, lebih akurat daripada kita ngitung manual pakai manusia ya, pakai jari kita gitu, lamaan. Nah, salah satu aspek penting dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa wawasan yang terbentuk disimpan untuk masa depan dan digunakan bersama untuk menghemat daya dan waktu komputasi. Dasar-dasar pengolahan data dan bagaimana data diproses ya. Pengolahan data bisa dilakukan di semua hal yang menghasilkan data. Data yang sudah dikumpulkan ini akan disimpan, disortir ya, dipilah-pilah, diproses, dianalisis dan disajikan. Proses lengkap ini dapat dibagi menjadi 6 tahap primer sederhana, yaitu data collection ya, kumpulkan. Storage data itu disimpan. Sorting of data itu diurutkan atau dipilah-pilih. Sorting itu artinya urut ke ya, diurut ke atau dipilah-pilih tadi, diurutkan. Processing of data, data diproses atau diolah. Data analisis itu data dianalisa, diteliti ya. Kemudian data presentation dan conclusion, data itu disajikan, dipresentasikan, dan konklusi disimpulkan, kesimpulannya apa, gimana datanya yang diteliti tadi. Nah, setelah data dikumpulkan, kebutuhan untuk memasukkan data muncul dengan tujuan untuk menyimpan data. Penyimpanan data dapat dilakukan dengan bentuk fisik menggunakan kertas, ya, di print, notebook, atau dalam bentuk fisik lainnya,
Seiring dengan pengembangan industri 4.0 ya, revolusi industri 4.0 sekarang itu kita sudah mencapai atau sudah menginjak ke revolusi industri 4.0 ya. Nah, itu apa saja revolusi industri 4.0? Itu materi informatika kelas berapa kemarin ya? Kelas 7 atau 8 ya, ada itu. Nah, menggunakan komputer ya, big data dan data mining ya. Big data itu data yang sangat besar, data mining itu pengolahan data ya, kayak prediksi itu juga data mining yang mengumpulkan, mengoleksi data, mengolah data gitu ya. Pengumpulan data dengan jumlah yang sangat besar dan melakukan beberapa operasi tertentu, maka data lebih baik disimpan dalam bentuk digital, file. Ya, bisa kalian ditaruh di hard disk. Kalau flash disk kekecilin ya, hard disk eksternal, hard disk laptop, komputer, lewat Google Drive yang G Suite misalkan yang unlimited gitu ya. Memiliki data dalam bentuk digital memungkinkan pengguna untuk melakukan operasi dengan skala besar dalam waktu singkat dan bisa dilakukan konversi ke berbagai jenis. Ya, dengan demikian pengguna dapat memilih output yang paling sesuai dengan kebutuhan ya. Konversi ke berbagai jenis, misalkan datanya itu berupa Excel ya. Nah, itu Excel itu nanti kita jadikan ke gambar, itu konversi namanya kayak gitu. Bisa itu ya, pakai Nitro itu ya, atau dari PDF dikonversi ke Word, itu pakai Nitro ya. Dari PDF dikonversi ke Excel pakai Nitro juga. Dari PDF ke gambar juga bisa dikonversi menggunakan software Nitro ya. Nah, berbagai jenis output, file output pengolahan data ya, plain text ya. Ini adalah jenis file output yang paling sederhana ya. Biasanya berupa teks ya, pakai Notepad atau WordPad ya, diekspor sebagai file Notepad atau WordPad. Nah, berupa tabel atau spreadsheet ya. Format ini paling cocok untuk data numerik berupa angka-angka, nilai-nilai ya. Pakai Excel itu ya, tabel atau spreadsheet itu kan software pengolah angka. Nah, berupa chart atau graf, berupa grafik dan diagram ya. Itu bisa pakai Excel, bisa pakai SPSS juga bisa. Apa itu SPSS? Software untuk mengolah data statistik ya. Kalau kalian nanti kuliah komputer atau kuliah jurusan matematika ya, itu ada materi mungkin mengolah data dengan SPSS gitu. Maps atau vektor ya, itu ketika berhadapan dengan data spasial ya, mengekspor data yang diproses ke dalam peta, file vektor dan gambar sangat bermanfaat ya. Jadi nanti datanya berupa peta atau gambar gitu ya. File gambar diperoleh saat berurusan dengan grafik dan bukan merupakan input yang dapat dibaca oleh manusia ya. Itu kayak berupa diagram-diagram gitu ya, atau pemetaan gitu. Format lain atau file mentah atau RAW. Ini adalah format file khusus perangkat lunak yang dapat digunakan ya dan diproses oleh perangkat lunak khusus. File-file ukuran ini mungkin bukan produk lengkap dan memerlukan pemrosesan lebih lanjut. Dengan demikian perlu melakukan langkah-langkah beberapa kali. Ya, RAW itu biasanya kalau gambar ya, itu ada gambar raw, foto, jadi gambar mentah gitu, belum diedit sama sekali itu ya. Metode pengolahan data, ada manual processing. Dalam metode ini data diproses secara manual tanpa menggunakan mesin, alat atau perangkat elektronik. Data diproses secara manual dan semua perhitungan dan operasi logis dilakukan secara manual pada data. Kelamaan itu ya. Mekanik processing, hal ini dilakukan menggunakan perangkat mekanik atau perangkat elektronik yang sangat sederhana seperti kalkulator ya, kalkulator HP boleh ya, mesin ketik ya yang manual. Ketika kebutuhan untuk memproses sederhana, metode ini dapat diadopsi, bisa digunakan. Nah, kemudian electronic processing ya, teknik modern untuk memproses data. Kalau ini sudah menggunakan bantuan komputer atau elektro ya. Data diproses melalui komputer, data dan set instruksi diberikan ke komputer sebagai input dan komputer secara otomatis akan memproses data sesuai yang kita masukkan tadi. Jadi nggak akan ngawur komputer itu menginputkan data. Kalau hasilnya kok ternyata salah, berarti mungkin inputan data kita tidak sesuai atau masih keliru, perlu diperbaiki ya. Dikenal juga sebagai mesin pengolah data elektronik ya, ada mata kuliah PDE, pengolahan data elektronik gitu ya. Mengapa pengolahan data diperlukan? Nah, ini perlunya kita mengolah data itu. Sangat sulit untuk kita mengerjakan data mentah karena setiap bit informasi yang diberikan mungkin tidak bermanfaat. Kita tidak bisa setiap saat merujuk pada tumpukan besar data mentah dan memilih informasi relevan yang dicari. Ini akan membuat pekerjaan Anda membosankan dan besar. Pemrosesan data akan membantu Anda ya, ini ya, mulai ini mengatur konten yang difilter, yang disaring ke dalam bentuk yang dihomogenasi sehingga Anda dapat dengan mudah mencocokkan angka-angka besar itu dan kapanpun kita melakukannya. Ini akan memudahkan Anda. Jadi
Alasannya kenapa? Karena ya mudah mencocokkan angka-angka yang besar itu dan kapanpun kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari informasi yang relevan dan juga membuat pekerjaan Anda mudah. Itu 2 dan 3 berarti ya. Nah, kemudian ini membuat seluruh prosedur lebih hemat biaya. Ya, kemudian yang apa lagi itu ya? 4 mungkin tadi ya. Ini memudahkan Anda untuk memodifikasi dan mengedit data yang diproses. Ya. Pemrosesan data sangat penting sebelum Anda melakukan data mining. Ini mengurangi biaya, tadi sama ya. Kemudian ini meningkatkan kinerja. Nomor 6, keseluruhan perusahaan manapun. Nah, jadi itu alasan pengolahan data diperlukan. Lanjut, kenapa pengolahan data penting? Ya, kebutuhan untuk pemrosesan itu menjadi semakin penting dalam kasus-kasus seperti itu. Dalam kasus seperti itu, data mining dapat pengelolaan data ikut bermain, tanpanya hasil optimal tidak akan bisa diperoleh. Setiap tahap mulai dari pengumpulan, presentasi, ya sampai pemrosesan presentasi memiliki efek langsung pada output dan kegunaan dari data yang diproses. Berbagai dataset dengan pihak ketiga harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan perjanjian tertulis dan perjanjian layanan. Ini mencegah pencurian data, penyalahgunaan, dan kehilangan data. Data apa saja yang bisa diproses? Ya, macam-macam. Semua data itu bisa ya kita jadikan penelitian atau kita bisa ngumpulkan. Ya, contohnya kemarin saya minta data biodata kalian untuk Dapodik itu, mulai dari nama, alamat, misalkan ya, tanggal lahir, ya, kemudian hobi, cita-cita, ya, nomor KK, nomor NISN misalkan, ya, atau mungkin ijazah, SKUN ya. Nah, jadi itu contohnya itu ya, itu data pendidikan misalkan. Nah, di situ ada data transaksi keuangan, data perbankan ya, data komputasi, data gambar dan lain sebagainya. Ya, lama pemrosesan data yang diperlukan akan tergantung pada pemrosesan khusus yang dibutuhkan. Selanjutnya akan tergantung pada output yang dibutuhkan. Dengan meningkatnya permintaan persyaratan untuk layanan tersebut, pasar kompetitif untuk layanan data telah muncul. Jadi kalau kalian mau buka usaha pengolahan data bisa, ya. Pengolahan data apa, Pak? Pengolahan data pemilu, misalkan. Pengolahan data penjualan, pengolahan data kemarin kuesioner orang tua setuju tidaknya tatap muka, ya. Pengolahan data pendidikan, ya. Pengolahan data pegawai, data gaji, macam-macam itu ya. Data itu semua bisa kita jadikan sebagai data untuk kita teliti. Data COVID, Pak, bisa. Data COVID, kapan pasien kapan? Berapa banyak yang sembuh, yang sakit, yang meninggal, lah itu semua juga adalah sebuah data. Jadi data itu banyak sekali ya. Jadi kalian itu bisa mengolah itu semua. Mengolah itu tujuannya apa? Tujuannya supaya yang kita inginkan itu bisa kita ketahui, gitu ya. Nah, kalau kita bisa mengolah hal-hal seperti itu jadi lahan usaha, lahan pekerjaan ya. Kalau orang-orang yang pintar programmer itu mengolahkan data seperti itu bisa untuk membuat skripsi ya, tugas akhir, tesis, disertasi. Wah, uangnya gimana, Pak? Uangnya banyak itu ya. Uangnya tinggal kalian hargai berapa, mereka pasti ngasih uang butuh gitu ya. Jadi banyak sekali kegunaannya dan juga mungkin data apa saja ya. Alat yang digunakan untuk mengolah data, ini pakai alat survei ya. Namanya SurveyMonkey, adalah software untuk membantu dalam mengatur survei yang diuraikan dengan mudah untuk membantu kami mengumpulkan konten yang relevan dari orang yang tepat. Saya belum pernah pakai itu terus terang ya. Paling pakai yang Google Form itu aja, Excel itu ya. SPSS itu pernah dulu waktu kuliah dan lulus kuliah itu ya, untuk membuatkan tugas akhir mahasiswa itu. Alat statistik atau namanya SAS ya, SPSS itu bisa. Sistem analisis statistik ya, adalah alat penghitungan statistik yang membantu dalam merencanakan grafik dan grafik besar untuk membantu kita mempelajari pola tertentu ya, dan menarik kesimpulan yang tepat. Alat perhitungan dan analisis Excel dan kalkulator ya, atau mungkin Open Office Calc itu ya, perangkat lunak untuk matematika untuk membantu dan menerapkan formula yang relevan untuk memproses seluruh data. Yang keempat adalah database DBMS ya, Database Management System. Pakai software database misalkan Microsoft Access, The Base ya. Ya, ada juga MySQL ya. Itu adalah nama-nama software database gitu. Ya, adalah alat yang membantu kita mengolah sejumlah besar data yang jika tidak menjadi terlalu membosankan untuk dijaga atau dirujuk sebagai dan ketika kita perlu melakukannya. Ya, jadi kalau
dari saya sendiri ya kalau selama ini mengumpulkan data atau alatnya yang saya gunakan ya tadi Google Form ya. Dengan Google Form itu nanti kita bisa tahu berapa yang mengerjakan, berapa. Saya akan tunjukkan sebentar lagi ya. Ya, untuk presentasinya mungkin itu dulu lah. Sekarang aplikasinya gimana Pak untuk penerapannya? Ya seperti ini ya. Misalkan kemarin ya saya buat kuesioner ini, apa ini? Data. Bentar. Ya ini di Google Form ya. Nah ini bentuk Google Form-nya seperti ini ya. Responsesnya kita lihat ada 200 yang masuk ya. Ya ini yang isi misalkan. Nah ini datanya kita ketahui. Nah ini ada grafik diagramnya ini ya. Kelas Al-Hadi misalkan 20%, 26 Al-Mustafa, 18 Al-Muhtar, 16 Al-Hamid, 16 ya siswa. Nah, itu ya misalkan kayak gitu. Nama orang tuanya ini ya. Jadi datanya kayak gini ya. Apakah nah itu ya, itu adalah datanya seperti itu ya. Saya selama ini baru menggunakan metode yang paling gampang yaitu Google Form. Karena dari Google Form ini kita bisa membuat kuesioner, terus bisa ada grafiknya seperti ini ya, begitu. Nanti kalau kalian bisa yang lebih canggih lagi silakan ya, nanti itu bisa dikembangkan lagi di pengalaman atau di kesempatan yang akan datang. Oke, dari Pak Rizky mungkin cukup sekian dulu. Saya akhiri. Sebelum saya tutup, tolong ya untuk anak-anak kelas 9 tetap semangat. Kalian harus masuk dari Asalamat dengan kondisi baik, keluar pun harus dengan kesan yang baik ya. Jangan tinggalkan kepada kami itu kesan yang buruk, pemalas, mungkin nggak ngerjain tugas ya, atau nakal dan lain sebagainya. Naudzubillahi min dzalik ya. Semoga anak-anak kelas 9 semuanya berhasil, sukses di dunia dan akhirat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.